Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat zuhur yang barusan kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dimuliakan melalui salat kita. Salat kita sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kemuliaan dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi, insyaAllah mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, mukmin dan mukminat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang barokah ini kita akan mengambil satu tema. Temanya adalah era jahiliyah yang kini hampir kembali. Tema ini sesungguhnya tema besar, tapi kita akan memetik beberapa buah yang bisa insyaAllah kita copy paste, dan tentu saja kita akan bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dan nilai-nilai yang baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di 1400 tahun yang lalu, kalau kita berbicara tentang jahiliyah, tentu kita berbicara tentang pra-Islam. Dan ketika kedatangan Islam, ketika kita mengenal dengan sebutan jahiliyah, maka yang terpikir bagi kita adalah orang-orang Quraisy tentunya. Dan tentu saja sebutan kata jahiliyah, kalau para ulama Timur Tengah mendengarkan ini, khususnya para ulama dari Saudi, tentu tidak setuju dengan disebutkannya ada zaman jahiliyah. Tetapi para sejarawan al-mu'adrikhun, mereka menyebutnya sebagai al-jahiliyah, bukan untuk menunjukkan akhlak mereka yang sesungguhnya saja, tapi adalah sebagai penunjukan terkait dengan zaman di mana Islam belum tiba saat itu. Maka Nabi SAW ketika Islam sudah tiba dan Islam ini sudah mulai jaya di Madinah saat itu, Nabi pernah bersabda kama yaqul, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban. Islam ini dahulu datangnya ketika di tengah-tengah orang Quraisy, Islam itu datang gharib tampaknya, aneh. Bahkan Islam ini asing tampaknya. Dan Nabi mengingatkan bahwa di suatu zaman nanti Islam ini pun akan kembali aneh sebagaimana dia didahului dulu aneh sekali. Fatuba lil ghuraba. Maka kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang tetap berghuraba. Pertanyaannya, sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa ma lil ghuraba? Ya Rasul, orang-orang ghuraba itu siapa yang beruntung itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, siapa? Faqal alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan atau tetap menjadi pribadi yang saleh di tengah-tengah manusia yang sudah berbuat kerusakan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Tentu tidak tepat rasanya bila kita belum mengetahui bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah masa itu. Orang jahiliyah itu tidak semuanya juga buruk keadaan dan kondisi sosial budaya mereka pada masa itu. Di antara mereka ada budaya yang sangat bagus sekali, tapi ada juga budaya yang nyaris hampir semuanya adalah kerusakan. Tapi mesti digarisbawahi, tidak semua budaya orang Quraisy Arab jahiliyah saat itu adalah buruk. Maka Nabi SAW, jamaah semuanya, beliau pernah bersabda, apa kata Nabi? Innama bu'istu limutammima makarimal akhlaq. Saya ini, kata Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, ya, limutammima, untuk menyempurnakan. Nah, ini konteksnya. Untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan akhlak, makarimal akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan dipahami bahwa kehadiran Nabi adalah untuk mengganti semuanya. Tidak. Bukan untuk merubah seluruh tatanan sosial dan politik atau suasana kondisi budaya saat itu. Tapi Nabi menyebutnya liutammim, ingin menyempurnakan makarimal akhlak. Artinya sesuatu yang kurang ditambah agar jadi sempurna, sesuatu yang kurang baik diperbaiki agar tampak jauh lebih baik. Yang tadinya masih terlalu jauh dibuat mendekat, yang tadinya samar-samar dibuat jauh lebih jelas. Artinya kondisi Arab jahiliyah pada masa itu sampai hari ini, pertanyaannya, masih ada nggak yang dipertahankan? Jawabannya ada. Tidak semuanya rusak. Lalu pertanyaannya, okelah yang baiknya, bagaimana yang rusaknya? Apa saja kondisi masyarakat Arab jahiliyah di masa itu yang amat rusak? Ini dia. Ada 5 hal kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah. Ini pula yang diperbaiki oleh Nabi. Ini pula yang dihabiskan oleh Nabi agar menjadi kebiasaan yang baik. Coba lihat, kita akan melihat nanti betapa Islam ini diajarkan sangat soft. Bahwa dakwah Islam itu diajarkan tidak dengan kekerasan, tidak dengan anarkis, juga tidak dengan emosional, tapi diajarkan dengan pendekatan yang baik, sehingga mudah diterima oleh orang-orang yang belum Islam atau belum mengenal Islam saat itu. Pertanyaannya, apa kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu? Kebiasaan pertama, yudzabbihuna abna'ahum, suka membunuh bayi perempuan. Ya, ini kebiasaan orang Arab. Karena menurut mereka ketika punya anak yang perempuan itu seakan-akan bala bagi mereka di tengah-tengah umat. Ketika mereka tahu bahwa di janin seorang istri itu adalah anak perempuan yang akan lahir, itu bagi mereka seperti menghadapi masa kelam, di mana masa itu akan membuat citra buruk buat dirinya dan keluarganya. Itu dalam pandangan sosial mereka saat itu. Tapi ketika anak itu calon bayi adalah laki-laki, itu mereka melakukan pesta pora. Mereka melakukan persiapan penyambutan yang luar biasa. Tapi ketika itu perempuan anaknya, mereka akan berpikir bagaimana caranya ini bila sudah lahir harus segera dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah Quraisy di masa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Saat itu yang bukan cuma dibunuh orangnya, tapi karakternya pun hilang sekalian. Tapi kini, apa yang terjadi? Memang tidak tampak secara langsung ada pembunuhan bayi, laki-laki maupun perempuan secara hidup-hidup. Tapi pembunuhan karakter secara hidup-hidup
berada di mana-mana dan menyebar luas kapan dan dimanapun. Pembunuhan karakter. Mereka yang baik, yang memiliki peran terbaik, mereka yang memiliki akhlak kejujuran, mereka yang memiliki luar biasa integritas, dimatikan karakternya, dicari buruknya sedemikian rupa agar terbunuh akhlak dan karakternya hingga tampak tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kini itu telah terjadi. Ya. Orang-orang yang pendusta tampil ke depan, seakan-akan hidup karakternya yang baik, yang luar biasa, padahal sesungguhnya dia tukang pendusta. Tampak yang pendusta dibela-bela mati-matian, tapi ketika integritasnya adalah orang-orang yang jujur, memiliki sifat yang as-sidq, dibunuh karakternya sedemikian rupa agar semuanya tampak tidak ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, masa itu bukan karakter yang dibunuh, tapi fisiknya yang bunuh, jelas pembunuhannya. Tapi hari ini pembunuhannya pada karakter. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, berjudi. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah Quraisy adalah berjudi. Bagaimana mereka melakukan perjudian ini? Mereka mengundi nasib. Mereka mencoba mencari sesuatu jalan pintas untuk mendapatkan harta kekayaan. Orang-orang Quraisy, banyak di antara mereka mengandalkan kemampuan bersyair mereka itu untuk mendapatkan kehidupan. Itu orang-orang Quraisy. Mereka mengandalkan kemampuan berbicara. Lihai lipstiknya luar biasa. Luar biasa berbicaranya, pintar bernegosiasinya, pintar berdiplomasinya untuk mendapatkan sebongkah berlian, emas atau harta untuk dibawa ke keluarganya. Dahulu itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, berjudi, melakukan segala cara, menghalalkan segala yang haram. Begitu pula bahkan yang syubhat pun diangkat semuanya, dilakukan segala cara. Demi apa? Demi mendapatkan apa yang dicita-citakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana hari ini? Bukan hanya kembali, bukan hanya hari ini hampir kembali, tapi sudah merebak di tengah-tengah masyarakat hari ini. Berapa banyak orang sekarang yang mengikut sesamanya, tidak mengenal persaudaraan ketika ia ingin mendapatkan untung, tidak lagi peduli terhadap keimanannya ketika ia mengharapkan keuntungan. Bahkan banyak orang yang tidak lagi peduli dengan keimanannya ketika ia ingin mencapai sesuatu. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah berminum-minum khamar. Ini kebiasaan orang Quraisy, bermabuk-mabukan. Bahkan Nabi SAW diajarkan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal Islam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, kebiasaan orang-orang yang akan engkau Islamkan, yang akan engkau ajak mereka masuk Islam, itu adalah orang-orang yang terbiasa minum khamar." Ayo, bagaimana peristiwa mereka ketika minum khamar? Orang-orang yang pamasa itu, kalau ada tamu ke rumah mereka, bagi mereka, bila belum disediakan air minum khamar, maka bagi mereka itu belum menerima tamu dengan baik. Bayangkan sampai sedemikian rupa. Khamar itu seakan-akan bagi kita yang hari ini seperti minum kopi dan teh. Bagi kita hari ini seperti makan es krim. Seakan-akan bila duduk, wajib hukumnya ada khamar. Bermabuk-mabukan. Kondisi ini pun, ayah ibu semua yang dimuliakan Allah, kita lihat di fenomena hari dan detik kita hari ini. Khamar, minum-minum memabukkan, tidak sulit untuk dicari. Bahkan anak-anak, jangankan yang orang tua, yang dewasa, yang menjelang dewasa di anak-anak pun bisa memperoleh itu dengan mudahnya. Maka ujungnya apa? Dari adanya kerusakan kebiasaan dari minum khamar dan judi. Lihat,
Sekarang betapa banyak aplikasi internet, media internet yang begitu mudah di-download di Play Store untuk bermain judi. Segampang itu, tidak perlu kemana-mana. Anak-anak disungguhkan kepada sesuatu yang seakan-akan untuk memperoleh uang, cukup, tidak perlu kemana-mana. Dia cukup memainkan dengan poin-poin tertentu, koin-koin tertentu, menggunakan aplikasi itu. Di awalnya memang tampak dia menang, sehingga dia terundang untuk candu melakukan kedua ketiga kali, sampai tak terasa banyak di antara anak-anak muda generasi Islam di masa depan, mereka terjerumus ke perjudian yang seakan-akan sok sekali karena ia sendiri melakukannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal rahimakumullah, itu artinya permainan judi dan khamar hari ini jauh lebih canggih daripada masa jahiliyah, masa Quraisy zaman dahulu. Mereka belum mengenal internet. Mereka tidak tahu itu apa permainan games yang di-download dari Play Store. Tapi hari ini anak-anak SD ketika mereka istirahat, terlebih ketika mereka dibekali dengan handphone, coba cek ayah bundaku, jangan-jangan ada sesuatu yang mereka mainkan bila mereka sudah diam-diam. Na'udzubillah. Ada kebiasaan khamar ini Allah mengajarkan. Apa kata Allah kepada Muhammad SAW? Hai Muhammad, nanti itu orang-orang Quraisy yang engkau akan berdakwah di tengah-tengah mereka. Mereka ini kan suka minum khamar, juga suka judi. Karena itu, kalau mereka bertanya kepada engkau tentang hukum berjudi atau hukum minum khamar, Muhammad, jangan katakan langsung bahwa hukumnya adalah haram. Tuh, dakwahnya soft sekali. Kenapa? Karena itu kebiasaan yang sudah mengkarakter di hari-hari mereka. Seandainya kebiasaan buruk yang puluhan tahun itu dirubah, dikatakan, oh, khamar haram, maisir haram, maka apa yang terjadi? Pastinya terjadi penolakan terhadap Islam. Sulit untuk masuk. Tapi apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka nanti pasti akan bertanya kepada engkau tentang hukum khamar dan judi. Qul, katakanlah hai Muhammad, fihima ithmun kabir wa manafi'uhuma linnas. Katakan hai Muhammad, fihima, di dalamnya itu ada ithmun kabir, ada mudarat yang besar. Tidak disebut dalam bentuk dosa. Ingat, tidak disebut oh itu haram besar, dosa besar. Tidak. Tapi wahai Muhammad, katakan berminum khamar dan berjudi itu ada mudaratnya, tapi juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma kabir. Tapi katakan wahai Muhammad, mudaratnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Subhanallah. Islam begitu menarik diajarkan. Tidak dikatakan, oh minum khamar, oh haram semua itu. Tidak. Tapi dikatakan ada mudarat, ada manfaat. Manfaatnya kecil wahai Muhammad, mudaratnya besar. Katakan kepada mereka itu. Ma'asyiral muslimin. Sehingga akhirnya dakwah Islam sedikit demi sedikit mulai dipahami oleh mereka. Akhirnya mereka sedikit-sedikit mulai menjauh dari khamar, mulai menjauh dari judi. Kenapa? Cara mengajaknya tidak anarkis. Cara mengajaknya tidak dengan mulut dan kata-kata yang egois. Tidak dengan kata-kata yang seakan diri sendiri jauh lebih benar. Ma'asyiral muslimin, ada kebiasaan keempat, al-aqsa, menyembah berhala. Hari ini tentu kita tidak menyembah berhala, tapi ada makna lain dari menyembah berhala al-aqsa ini. Apa itu? Menjadikan uang adalah segala-galanya, menjadikan harta benda sebagai tujuan utama, menjadikan harta, tahta ataupun jabatan sebagai sebuah tujuan utama. Jamaah rahimakumullah, seandainya saja kita mau merenungi berapa banyak mungkin di antara kita
Ia mengejar waktu, bekerja di waktu jam 7 tidak boleh terlambat. Ia berani mati-matian di perjalanan ngebut. Demi apa? Agar tidak terlambat bekerja. Tapi ia tidak berani bergegas lebih segera untuk mendatangi sholat subuh. Berat baginya. Kenapa demikian? Seakan jauh lebih mentuhankan pekerjaannya daripada mentuhankan yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin, ayah ibu yang dimuliakan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dicintai dan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memperjualbelikan perempuan. Ini bukan sesuatu yang rahasia umum lagi di tengah-tengah umat ini. Di mana-mana tampak. Mulai dari hotel yang berbintang, yang tak berbintang pun ada. Asal sedikit punya uang, punya jabatan, ujung-ujungnya wanita. Godaan nafsu di hari ini seakan-akan jauh lebih besar daripada masa Arab Jahiliyah dulu. Arab Jahiliyah dulu belum mengenal melalui online. Sekarang di mana-mana jauh lebih mudah didapatkan menggunakan online. Na'udzubillah. Mau yang berapa hari, berapa jam, berapa saat, semua kini jauh lebih mudah diperoleh. Mau wajahnya yang seperti apa, mau orang yang mana, seakan-akan ini luar biasa, mempermalukan dan merendahkan harkat martabat wanita. Tapi pertanyaannya, bukankah dahulu Rasulullah datang untuk menaikkan derajat wanita? Ya, tapi kini para wanita, akibat lemasnya ekonomi, akibat sulitnya ekonomi seseorang di antara orang-orang muslim, akhirnya iman yang rapuh pun menjadi taruhannya, akidah pun menjadi taruhannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu dari 5 hal yang menjadi kebiasaan buruk pada masa Arab Jahiliyah tadi, maka boleh kita simpulkan bagaimana sih sesungguhnya potret Al-Quran berbicara tentang jahiliyah dalam Al-Quran. Yang menjadi kesimpulan dari 5 perkara kebiasaan buruk orang jahiliyah tersebut. Yang pertama adalah kebiasaannya sering sekali terkadang orang-orang jahiliyah mencurigai Allah sebagai pendusta. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Pertanyaannya, apakah hari ini ada? Sangat banyak. Bagaimana dimaksudkan mencurigai Allah sebagai pendusta? Misal, ketika ia sulit, ketika ia bahagia, ia tidak datang sholat. Ketika ia punya harta benda, ia tidak bersedekah, ia tidak berbagi. Tapi saatnya ia sulit, saatnya semua bangkrut, saatnya dia dalam keadaan krisis kesehatannya, ia mulai datang kepada Allah. Lalu ia sujud di hadapan Allah. Di hari pertamanya ia sujud dan ia berdoa, Ya Allah, sembuhkan sakitku, jauhkan aku dari mara bahaya, sehatkan aku ya Allah, berikan aku kekuatan iman dan Islam. Pertanyaannya, selama ini kemana saja? Ketika sujudnya yang pertama kali itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tentu saja doanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Tentu saja permohonannya yang baru kali itu ia bersujud, yang selama ini ia punya jarak kepada Allah, tentu saja tidak langsung dijawab oleh Allah saat detik itu juga. Lalu ia berkata, ya, aku sudah minta kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan kepada aku. Aku sudah bersujud kepada Allah, katanya Allah Maha Pemberi, sudah ku minta, tapi Allah tak berikan padaku. Aku sudah sujud kepadanya, telah ku mohonkan kepada Allah, telah ku berikan apa yang ku punya dari punyaku kepada orang lain, tapi mengapa Allah belum berikan aku rezeki yang baru? Pertanyaannya, saudaraku, sudahkah engkau biasa melakukan itu preventif sebelumnya, ataukah baru kali ini engkau lakukan? Ia curiga kepada Allah. Ia ingin sujudnya, permohonannya detik itu lalu dibalas detik itu juga. Padahal, subhanallah, ayat ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika melihat kita dalam keadaan beribadah, sujud memohon kepadanya, Allah sudah janji,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku Muhammad minta kepadaku, katakan, aku dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i. Aku pasti akan ijabah apa menjadi permohonannya. Tapi ingatkan, ada syaratnya. Idza da'ani, kalau dia terus sungguh-sungguh meminta. Subhanallah. Hari ini ayah ibu sujud di hadapan Allah, minta kepada Allah. Walau itu yang pertama kali minta, mungkin belum diijabah oleh Allah. Esok lagi datang engkau, maka Allah akan melihatmu. Esok lagi datang engkau, maka Allah akan bereskan dahulu urusan akhiratmu. Allah ampuni dulu dosa dan khilafmu. Yang keempat, kelima, kau datang kembali, maka boleh jadi Allah mulai akan kabulkan satu persatu apa menjadi hajatmu. Selama itu membuat engkau tetap dekat kepadanya. Bila engkau terus datang kepada Allah, maka jauh mudah bagi Allah untuk mengabulkan apa menjadi permohonan kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan pernah mengatakan takdir sesuatu pada Allah. Allah tidak menakdirkan itu buat kita. Memang takdirku susah, sudahlah begini saja. Tidak. Jangan mengatakan, memang takdirku miskin, ya sudahlah miskin saja. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin jamaah rahimakumullah, tidak pernah menginginkan sesuatu yang paling buruk buat umat ini. Dan Allah tidak pernah menzalimi setiap hamba. Yang ada adalah Allah ingin menguji kesabaran kita dan kesungguhan atau serta keseriusan kita berada sujud dan bermunajat di hadapannya. Subhanallah. Masyarul muslimin. Lalu apa hal yang kedua? Mengikuti hukum jahiliyah. Sudah tampak di negeri ini. Telah lama ini terjadi. Bukan lagi barang sesuatu yang baru, tapi hukum jahiliyah lebih diutamakan daripada hukum akal sehat dan hati. Di mana-mana. Mereka yang banyak kerusakannya, mereka yang banyak dustanya, dengan pembelaan orang-orang tertentu, itu pun bisa menjadi benar kembali. Na'udzubillah. Mereka yang sudah benar, mereka yang sudah melakukan integritas, mereka yang jujur, ditampakkan seakan-akan dia punya kedustaan yang banyak. Hingga terjadi akhirnya peradilan-peradilan yang bisa diperjualbelikan karena hukumnya adalah hukum jahiliyah. Maka kebenaran tidak tampak sesungguhnya. Tapi jangan hayati kebenaran bila tidak terungkap di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kelak di akhirat yang menang tetap adalah kebenaran. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah, mempertahankan akidah dan kebenaran jujur di tengah-tengah orang berdusta hari dan detik ini seakan-akan asing, aneh sekali. Bersifat jujur di tengah-tengah kedustaan detik dan hari ini aneh tampaknya. Seakan-akan kejujuran yang hari ini kita tampakkan bukan ajaran Islam. Na'udzubillah. Padahal Islam mengajarkan kalau bumi ini ingin damai, bumi ini penuh dengan keadilan, bumi ini penuh dengan hukum-hukum yang pasti, maka rumus utamanya adalah dahulukan kejujuran. Ma'asyarul muslimin wa zumratun rahimakumullah. Ada yang ketiga, berakhlaknya seperti akhlak jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah. Allah berfirman, hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu, dan tegakkanlah salat. Hadirin, sekarang kalau wanita keluar rumah bagaimana? Berhias atau tidak? Berhias. Jauh terkadang mohon sekali, jauh lebih cantik di luar daripada di rumah. Bahkan kalau boleh tahu ayah ibu rumusnya, kalau ingin mengetahui istri yang cantik itu jangan dalam rumah. Sekarang di luar rumah, itulah cantik aslinya. Tampak. Perhiasannya pun tampak. Kecantikannya merona tampak. Wangi-wanginya tampak.
Tapi kalau ia cantik, tampil berbeda, indah dalam rumah, aneh rasanya. Tampak loh, kok ini ada apa dengan istriku nih? Ada apa dengan dia nih? Kok di rumah, wah begini. Nah, justru ini yang diajarkan Islam. Tampak lagi cantik dalam rumah. Bagi setiap istri, memperindah dirinya dalam rumah untuk seseorang suami yang halal, bukan di luar. Lalu ia tegakkan salat dalam rumah yang lebih tertutup, maka jauh lebih baik baginya. Tapi hari ini berapa banyak kalau seseorang, ayah ibu, saya ingin izin memberikan sedikit perumpamaan. Kalau kita naik busway misalnya, laki-laki menggunakan peci begini, menggunakan gamis, lalu sambil di Transjakarta misalnya, ya, suara lirik-lirik kecil sambil ngaji. Apa kata orang? Wah, siapa kuno banget ini? Tapi coba kalau ada orang yang pakaiannya you can see, tanpa ronanya, apa kata orang? Ah, ini baru zaman sekarang, keren. Naudzubillah. Kini aneh tampaknya. Kenyataan ayat hadirin ibu semua jemaah rahimakumullah. Karena itulah, jangan takut tampil berbeda sesuai dengan anjuran Islam. Karena akidah ini bukan untuk dipertontonkan, juga bukan untuk pamer, tapi untuk dipertahankan dan disimpan secara rahasia. Ma'asyiral muslimin, terakhir, apa? Fanatisme golongan. Ini perkara yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Fanatisme golongan. Jelas bahwa si A itu luar biasa, kinerjanya bagus, keren, akhlaknya bagus, tanpa, tak ada yang meragukan. Tapi karena dia bukan golongannya, dicari jeleknya. Bahkan Al-Quran berkata, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan kalian cari-cari salah orang. Ayah ibu, rumusnya, kalau kita cari satu kesalahan orang, maka kita akan dapat 2 dan 3. Ya. Kalau kita cari 3 kesalahan orang, kita akan dapat 30. Kenapa? Satu yang kita cari, maka tampak yang banyak semuanya. Mengapa demikian? Karena setan itu nolak. Tuh, ini kesalahannya. Ini. Coba yang ini. Setan boleh. Satu yang dicari tampak 10. Kenapa? Ada syafaat dari setan. Nauzubillah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai ada di antara kita fanatisme golongan, buta terhadap kebaikan, buta terhadap sesuatu yang tampak jelas itu berakidah, berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari setiap kebenaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, dari seluruh 4 perkara tadi, kondisi zaman jahiliyah sebelum datang Islam, bagaimana pendapat kita semua di zaman modern ini? Semakin modern, rupanya kesalahan pun semakin modern. Semakin modern, rupanya jauh lebih banyak kerusakan yang modern yang dilakukan zaman hari ini daripada masa Quraisy dahulu atau Arab jahiliyah. Na'udzubillah min dzalika. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah cerita singkat 3 menit sebagai akhir dari tausiah kecil ini di zuhur ini. Nabi SAW satu hari berkumpul dengan para sahabat, termasuk di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Nabi bertanya, "Hai Umar, coba engkau bercerita sesuatu yang bisa membuat aku tertawa. Setelah itu engkau coba bercerita tentang sesuatu yang bisa membuat aku menangis." "Baiklah ya Rasulullah." Lalu Umar bercerita, "Ya Rasulullah, dahulu sebelum saya masuk Islam, saya suka sekali membuat berhala dari manisan-manisan. Dari manisan-manisan, termasuk dari manisan kurma ya Rasulullah, mulai dari kakinya, badannya,
tangannya sampai kepalanya. Aku pernah melakukan itu suatu hari ya Rasulullah. Setelah aku buat berhala itu dari tumpukan manisan-manisan, lalu aku letakkan ia di ruang tengah rumahku, aku sembah ia ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, setelah aku sembah ia si berhala ini, aku meminta kepada berhala ini agar dia memberikan kepada aku rezeki, agar dia memberikan kepada aku makan dan minum, karena saat itu perutku sedang lapar. Setelah aku selesai berdoa dan meminta kepada berhala ini ya Rasulullah, aku menyudahinya, lalu aku pergi ke dapur. Aku coba cari makanan, tidak ada. Aku coba cari yang bisa aku membuatkan hilang laparku, tidak ada. Aku pergi ke ruangan tamu, tidak ada yang bisa makan. Pergi ke ruang tengah, yang aku lihat cuma berhala yang tumpukan manisan. Akhirnya ya Rasulullah, daripada lapar perutku terus menerus, ya akhirnya aku makan berhalaku itu mulai dari kaki sampai kepalanya. Aku makan lagi. Tertawa Rasulullah. Kata Nabi, ya aku tahu dan yakin, karena itulah yang mencari dia kalian. Mana akalmu saat itu Umar? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saat itu hilang akal sehatku. Aku kira berhala bisa berikan sesuatu padaku. Dan yang terakhir, ceritakan kepada aku hal yang membuat aku menangis. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, dahulu ketika aku punya anak perempuan usianya sudah sekitar 3 tahun, lagi lucu-lucu dan cantiknya, aku bawa dia ke tempat di mana jauh dari orang, lalu aku menggali kuburan. Setiap aku menggali dan menggali kuburan itu, setiap kali itu tanah mengenai bajuku, dan anak kecilku membersihkan bajuku yang terkena kotor-kotoran tanah itu. Setiap aku gali, tiap kali itu pula bajuku terkena yang kotor. Tiap kali itu pula si anak kecil yang perempuan ini membersihkanku. Dia tidak tahu bahwa setelah selesai menggali ini, dialah yang aku masukkan ke dalamnya, dan dia pula yang aku kubur. Menangis Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah jangan sampai dalam diri kita ada sifat-sifat jahiliyah. Kitalah yang bisa mempertahankan diri kita, akidah dan akhlak kita. Tentu saja tidak mudah di tengah-tengah zaman hari ini, tapi kita tetap bisa. Dengan cara apa? Tempelkan diri kepada orang-orang yang soleh. Setidaknya bila kita lupa sholat, ada orang-orang soleh yang kita bisa lihat sholat. Setidaknya bila kita lupa, akan ada orang yang mengingatkan kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kehilafan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhal, mungkin ada yang ditanyakan. Tadi saya sempat chatting juga, tapi karena kemudian HP saya habis baterai, jadi saya tidak bisa baca chattingnya. Saya mohon kepada jemaah yang sedang online, kalau ingin bertanya mungkin langsung aja deh. Silakan jemaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhwat mungkin ibu Ustaz, ini kajian boleh waktunya juga susah, jadi kita bertanya kajiannya mohon Ustaz bisa berdekat dua kita. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup dari kajian kita di siang hari ini, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita, jumlah umat Islam yang mayoritas ini tidak bagikan buih di tengah lautan, tapi kita punya kekuatan. Bagaimana caranya? Kekuatan akidah dan akhlak.
Mari sama-sama kita buatkan barisan dan kelompok tanpa membedakan satu di antara lainnya kepada kekuatan Islam dan akhlak yang semakin menonjolkan Islam. Jangan sampai kita melihat Islam di tengah-tengah orang yang bukan Islam. Yang paling mengerikan lagi, kita justru melihat sifat-sifat keislaman di tengah-tengah yang tidak Islam. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah as-salihah wal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.